Halo, selamat malam Nyonya WM. Ini ada pertanyaan minta dibahas mengenai penyumbatan tuba dan laparoskopi. Tadi sore saya lakukan laparoskopi dengan kemungkinan penyumbatan tuba juga gitu ya. Dan ada perleketan. Tuba adalah organ yang sangat vital dari proses reproduksi atau kehamilan. Sederhana, organnya cuma kecil segede gini, juga kecil, lebih kecil dari ini. Ya, saya bisa lihatkan lagi di sini. Jadi tuba itu ya betul sekitar seginilah. Besarnya satu telunjuk saya panjangnya, tapi lebih kecil. Ujungnya di sini. Dan dia ada rumbai-rumbainya gini. Kalau dia tersumbat di sini, ya, misalnya dua-duanya tersumbat nih. Berbeda kalau tersumbat di sini. Ingat ya. Jadi karena dia menanyakan bagaimana tentang penyumbatan tuba. Tergantung, tuba itu dibagi tiga, sepertiga atas, interstitialis, ini infundibulum. Ya, jadi di sini sepertiga bawah. Interstitialis di sini. Jadi kalau kehamilan tuba pecah di sini perdarahannya cepat sekali, ya. Dan ini adalah vas infundibularis atau di daerah ini adalah yang paling tebal, dan ini adalah tempat pertemuan sperma dari sini dan telur. Jadi gini, saya ulang lagi sedikit aja ya. Begitu hubungan dalam beberapa menit, hitungan menit, sperma yang bagus itu udah di sini, udah naik. Jadi percuma tuh kalau habis hubungan harus diangkat dan lain sebagainya, nggak ada gunanya. Diganjel terus-terusan, diganjel nggak ada gunanya juga. Karena begitu dia koitus dan terjadi ejakulasi, ini sperma ini udah langsung masuk sini. Yang bagus ya, sperma yang bagus, super sperma gitu ya, terpilih. Bisa 100, 200, 300, 5 juta bisa masuk. Ya, karena bisa 100 juta jumlahnya sperma itu. Masuk ke sini, terus kemudian dia nunggu di sini. Bisa 3 hari loh nunggu di sini sperma ini. Sedangkan telur ini pecah di sini. Nah, ujung tuba ini udah nunggu. Begitu telurnya mau pecah, dia udah nunggu di sini. Begitu telur pecah, dia langsung tangkap rumbai-rumbai ini. Jadi kayak ini persis lah jari saya. Jari saya gini, tuba itu gini. Dia secara kimiawi ada kemotaksis, dia akan mencari daerah mana indung telur yang akan pecah. Misalnya ini telurnya ya, pecahnya di sini, dia udah nunggu di sini. Begitu pecah ceret, dia langsung tangkap. Nah, dalam hitungan di sini dia bertemu dengan sperma yang sudah menunggu. Dan dari sekian ribu atau sekian puluh ribu sperma yang nunggu di situ, hanya satu yang bisa lolos masuk. Tembus, baru dia terjadi fertilisasi, terjadi kehamilan di sini. Nah, pertanyaan Ibu WM ya, banyak sekali ibu-ibu yang nanya ini, kenapa terjadi penyumbatan tuba dan apa yang harus dilakukan? Apakah harus laparoskopi atau tidak? Tentu penyumbatan tuba itu kan diperiksa. Periksa yang awal itu dengan HSG. HSG itu memasukkan kontras di sini. Kemudian kalau Anda lihat HSG ada ronsen ya, ini putih. Kita ikuti ke sini sampai harus ke ujung keluar sini, ke rongga perut. Nah, ada penyumbatan tuba. Kalau penyumbatan di sini dua-duanya, ingat, kalau penyumbatan di sini dua-duanya, kemungkinan salahnya itu besar pemeriksaan. Kenapa? Bisa terjadi karena dilakukan Anda stres dan sakit, HSG-nya tersumbat bilateral. Nyumbat di sini, tidak ada. Wah, ini harus bayi tabung. Belum tentu, karena kemungkinan kesalahannya itu besar. Berapa persen? 68% kemungkinan salah. Betulnya berapa persen? Tinggal bagi 2 aja. Hampir 32-38% menurut data statistik dari berbagai penelitian. Tapi apa yang harus dilakukan?
harus dicek betul-betul nyumbat atau enggak. 38% kan besar juga. Artinya harus ada pemeriksaan yang paling sensitif, paling baik, namanya gold standard. Gold standard itu laparoskopi. Itu hanya melihat. Karena laparoskopi itu bukan melihat saja, melihat dan memperbaiki, mengobati. Ya. See and treat gitu ya. Jadi dia lihat kemudian obati gitu ya. Rekonstruksi atau apa. Kalau dia sumbatannya di ujung atau hidrosalping itu 98% betul. Jadi kebalikan kan. Kalau misalnya sampai ketemu di sini penyumbatan hidrosalping hampir 98 betul. Bahkan saya bilang bisa berani 100% betul. Oleh karena itu dia nggak bisa, kalau dia hidrosalping kayak gini, nggak bisa bayi tabung karena di sini mengandung infeksi dan racun. Racun ini akan ke sini. Jadi orang-orang hidrosalping itu ya penyumbatan tuba, cairannya itu diproduksi tidak jatuh ke sini, dia ke sini. Kemudian dia akan apa? Ke celana ngeflek. Habis misalnya haidnya udah bersih, celananya kok ada flek coklat. Ada cairan coklat. Nah itu salah satu gejala hidrosalping. Keadaan normal, ibu-ibu nih ya, keadaan normal. Normal itu kenapa endometriosis? Ini endometriosis itu penyakit endometrium. Ini endometrium. Endometrium itu lapisan dari dinding rahim bagian dalam. Endometriosis per definisi di dunia sekarang yang paling banyak dianut adalah teori regurgitasi dari Samson. Ya. Nah, si Samson ini penemunya. Jadi tiap Anda haid sebetulnya, tiap Anda haid, Ibu WM, Ibu TM tadi juga ada, Ibu TA juga ada bertanya, tiap Anda haid, sebagian darah itu kebanyakan ke sini, ya bergumpal atau tidak, kalau apalagi bergumpal, sebagian datang, kalau tubanya bagus, sebagian masuk ke sini, masuk ke dalam perut, ya. Masuk ke dalam perut, kalau dia tidak tersumbat, masuk ke dalam perut, kemudian dia nempel di dalam dinding-dinding perut. Kalau orang-orang yang gangguan imun, ya, jadi orang endometriosis itu sebetulnya ada gangguan imun. Harusnya begitu ada benda asing, si darah haid masuk ke dalam, itu antigen langsung diserang sel-selnya. Baik neutrofil maupun natural killer cell, jadi sel pembunuh, dia datang, dia makan. Tapi karena si endometriosis itu mempunyai sifat khusus, kadang-kadang juga, makanya disebut teori stem cell itu dia selnya bisa tumbuh. Dia jatuh ke sini, kemudian dimakan, fagositosis tidak sampai mati. Dia akhirnya tumbuh di situ, nempel. Tumbuh makin besar, makin besar, makin besar. Lumpuh tuh si sel pembunuhnya itu. Jadilah endometriosis, jadilah kista yang tadi. Ini jadi sekalian nerangin supaya ngerti lah ya. Nah, sedangkan kalau penyumbatan tuba itu bisa karena endometriosis perlekatan, kebanyakan karena infeksi. Infeksinya dari sini. Paling banyak apa? Chlamydia. Chlamydia paling banyak. Makanya saya ada episode keputihan itu karena ini nomor 1 penyebab bayi tabung saat ini di klinik kami ya, di klinik kami. Dan saya tanya teman-teman di Indonesia juga sama. Penyebabnya itu adalah infeksi dan masalah tuba. Ya, salah satu yang meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Jadi makanya saya bikin konten tadi itu. Bagaimana keputihan jangan dianggap remeh. Karena ada beberapa keputihan yang kita harus waspadai ya. Tergantung jenisnya. Jadi infeksinya mulai dari sini, bisa dengan infeksi hubungan seksual, bisa juga dengan dari manapun kebersihan yang tidak, atau apapun benda yang bisa masuk, terus kemudian mengandung kuman ya bisa masuk ke sini. Naik ke sini, terus kemudian terjadi infeksi di sini. Dan paling senang dia di sini. Kenapa di sini? Karena di sini adalah hotel terbaik. Pertemuan sperma dan tuba tuh dengan telur tuh di sini. Hotel terbaik, makanan terbaik, tempat terbaik di sini. Makanya kuman juga senang di sini. Oleh karena itu, ketika infeksi tuba paling banyak di sini. TBC banyak tuh di sini. Kayak keju, ya.
kemudian hidrosalping sini ya. Jadi minta laparoskopi ya Bi ya. Dan laparoskopi, karena laparoskopi itu adalah gold standar tadi. Bukan hanya melihat saja, kita bisa mengobati. Nah, Anda tahu nggak bahwa ada 20%, 15-20% golongan wanita yang unexplained infertility. Jadi diperiksa semua kelihatan normal, tapi kok nggak hamil-hamil, spermanya normal. Nah, tidak kelihatan. Kelihatannya dari laparoskopi, oh ternyata ada endometriosis di situ loh. Pantesan dia nggak hamil-hamil, karena endometriosis menyebabkan perubahan dari sistem imun. Oh, ternyata perlengketan, nggak kelihatan dengan USG. Kita diberesin dengan laparoskopi. Oh, ternyata ada hambatan ini. Jadi, banyak yang dilihat dengan laparoskopi pada infertility. Jadi laparoskopi pada infertility adalah awal mula penanganan infertilitas, bukan akhir, awal. Ya, awal mula. Kita anggap titik nol itu di laparoskopi. Jadi kalau Anda tersumbat tubanya, saya laparoskopi seperti tadi. Tersumbat tubanya sebelah laparoskopi. Kenapa? Karena dia melipat gitu ya, melipat dan terjadi sedikit kehambat. Sebetulnya tidak nyumbat dia. Waktu di HSG seperti ada hidrosalping, itu dibetulin. Tadi saya ketemu sama suaminya, Pak ini insya Allah dalam 4 bulan kemungkinan hamil gitu ya. Karena ininya baik semua, yang hambatannya udah diperbaiki, tadi ada polipnya sudah diambil, kemudian infeksinya sudah diselesaikan, kemudian juga ada perlekatannya sudah beres, sudah dites semuanya, ada, dan ini gambarnya, fotonya, dan lain sebagainya bisa dilihat. Jadi insya Allah dalam waktu 4 bulan kita berharap sudah bisa hamil gitu ya, karena spermanya cukup. Walaupun di sini belum diperiksa tadi, nanti akan diperiksa spermanya pada besok ya. Kita akan lihat hasil washingnya itu di atas 3 juta atau di bawah 3 juta, itu juga menentukan. Jadi Bu WM, penyumbatan tuba itu tergantung posisinya di mana, pada hasil HSG. Di sini, pada sini gitu ya. Karena ini menentukan. Tergantung bentuknya. Kalau saya udah mulai hafal, kalau misalnya itu, wah kok gini ya gambaran HSG-nya, Bu pernah TBC nggak? Kok dokter tahu? Ya Ibu nggak ngomong sih, karena ini adalah salpingitis TBC, khas sekali gitu ya. Jadi bisa kita nilai, oh ini kumannya, ini kita sudah bisa memperkirakan, ini kumannya apa gitu ya. Nah kalau misalnya sering menemukan, saya yakinlah, silahkan para pasien yang sudah dilakukan dan yang gagal dan berhasil share di sini untuk diskusi untuk Ibu WM bagaimana pengalamannya dilakukan laparoskopi. Dulu sebelum pandemi itu saya selalu suaminya diajak masuk, selalu ya. Boleh pasien-pasien yang sebelum pandemi itu suaminya selalu diajak masuk, karena kita apa? Waktu mau laparoskopi ini akan dilakukan tindakan ini ditemukan ini sesuai nggak dengan yang kita lihat dari USG atau perakiraan kita. Nah suaminya selalu diajak dari mulai operasi sampai akhir ada di situ, dan kita bisa diskusi gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa karena PPKM dan pandemi, jadi masuk pun sampai saat ini masih pakai segala macam hazmat segala macam di rumah sakit kami, dan membatasi orang penengok datang ke rumah sakit. Jadi kalau Anda sekarang ke rumah sakit selama masa pandemi ini, melahirkan hanya suaminya saja, tidak bisa orang lain menjenguk dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan Anda, terutama bagi yang ada kelainan tuba, dan laparoskopi salah satu gold standar atau golden standar dari pemeriksaan dan pengobatan akhir dari suatu kelainan tuba. Sehingga di sana bisa menentukan apakah ini bisa normal atau ini harus bayi tabung.
Bahkan bisa tubanya diangkat pada hidrosalping. Ya, kita sudah sering minggu-minggu ini ada beberapa orang yang juga terdiagnosis seperti itu ya, terdiagnosis seperti itu pada hari Kamis kalau nggak salah ya, ada 2 yang kita angkat karena ada infeksi dan fungsinya. Jadi nanti pada waktu di laparoskopi dilakukan uji fungsi, fungsinya baik nggak gitu ya. Nah itu, saya kira itu Ibu WM, pertanyaan Anda mewakili begitu banyak pertanyaan mengenai ini. Mudah-mudahan Anda mengerti. Kalau ada teman-teman yang ingin berbagi, silahkan. Saya di media saya ini mau yang berhasil, mau yang gagal, silahkan bercerita karena pengalaman pasien sendiri yang mengalami itu ada lebih penting daripada kadang-kadang orang lebih merasakan gitu ya, bercerita tentang dirinya, bagaimana di laparoskopi dan apa yang dilihat, terutama kalau istri dulu mah suaminya selalu bercerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam reproduksi sehat.